Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang krisis Maroko. Orang-orang yang berkontribusi dalam pembuatan video ini antara lain Fadian Miftah Utami NIM 1904028477 dan Ali Ahmad Asyidiki Ashha NIM 1904284078. Yang kita bahas pertama kali yaitu mengenai latar belakang. Maroko merupakan sebuah wilayah di Afrika Utara yang memiliki letak geografis yaitu di Selat Gibraltar dan berhadapan langsung dengan Spanyol serta merupakan pintu masuk keluar dari Laut Tengah. Selain itu, wilayah Maroko kaya akan besi dan subur membuat bangsa di luar Afrika tertarik untuk melakukan eksploitasi pada wilayah ini, terutama yaitu bangsa Eropa. Sehingga pada tahun 1860, Spanyol yang dipimpin oleh Jenderal Leopoldo O'Donnell memutuskan untuk menyerang Tangier. Penyerangan tersebut dihadang oleh tentara Maroko yang dipimpin oleh Al-Abbas bin Abderrahman, namun kalah. Hal tersebut membuat Sultan Maroko Muhammad IV harus menandatangani perjanjian damai yaitu Treaty of Watras yang isinya Maroko membayar 20 juta euro sebagai ganti rugi serta wilayah Spanyol yang ada di daerah lain dari Ceuta dan Melilla diperpanjang ke Maroko serta Sidi Ifni menjadi milik Spanyol. Sedangkan Jerman sudah menempatkan perwakilannya di Istana Sultan sejak tahun 1873. Pada tahun 1878, Prancis mendirikan pangkalan militer di Fez. Hal ini membuat semua negara yang mencoba menguasai Maroko menuntut diadakannya konvensi pada tahun 1880. Konvensi ini dihadiri oleh 14 negara Eropa dan Amerika Serikat di Madrid, dan hasilnya yaitu mencapai kesepakatan status quo Sultan Maroko harus dipertahankan dan harus menjalankan politik pintu terbuka. Setelah adanya konvensi tersebut, banyak negara yang berlomba-lomba menanamkan modalnya di Maroko. Setiap negara yang menginginkan pengaruhnya di wilayah Maroko dan yang paling besar pengaruhnya di Maroko yaitu Perancis. Kebijakan yang dilakukan oleh Perancis di Maroko ditentang oleh Jerman, dan dari sinilah awal mula terjadinya krisis Maroko. Wujud fokus Portugis untuk menguasai Maroko terlihat dari perjanjian-perjanjian yang dilakukannya. Yang pertama yaitu pada tahun 1900 Prancis melakukan perjanjian rahasia dengan Italia yang berisi Italia tidak mempunyai kepentingan di Maroko dan Prancis tidak memiliki kepentingan di Tripoli dan Cyrenaica. Yang kedua yaitu pada tahun 1902 Prancis melakukan perjanjian rahasia lagi dengan Italia yang isinya Prancis bebas bertindak di Maroko dan Italia bebas bertindak di Tripoli. Jika salah satu dari dua negara tersebut diserang musuh, yang lain akan bersikap netral. Yang ketiga yaitu tahun 1903, Raja Edward VII yang merupakan Raja Inggris bersikap condong ke Prancis sehingga melakukan perbaikan hubungan dengan Prancis yaitu menghentikan pertentangan di koloni-koloni, pertikaian, pertentangan di Newfoundland, di Afrika Barat dan Afrika Tengah dapat diatasi. Yang keempat yaitu pada tahun 1904, Prancis menyalin perjanjian dengan Inggris yang terkenal dengan nama Morocco-Egyptian Agreement atau Entente Cordiale. Isinya Prancis melepaskan kepentingannya di Mesir dan Inggris tidak keberatan jika Prancis menanamkan kekuasaannya di Maroko dan tidak boleh ada benteng yang didirikan di Jabal Tariq, dan semua pertentangan antara Inggris dan Prancis baik mengenai urusan ekonomi maupun koloni diakhiri dan saling membantu. Yang kelima yaitu pada tanggal 7 Oktober 1904, Prancis menjalin perjanjian rahasia dengan Spanyol yang isinya membagi Maroko menjadi daerah-daerah pengaruh Prancis dan Spanyol. Spanyol mendapatkan pantai utara termasuk Tangier dan Fez dan sebagian di sebelah selatan. Prancis mendapatkan sisanya. Spanyol juga harus berjanji bahwa haknya di daerah Maroko tidak akan diserahkan kepada negara ketiga. Setelah adanya perjanjian-perjanjian tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Delques mengumumkan bahwa telah tiba saatnya bagi Prancis untuk menjaga kepentingannya di Maroko. Prancis mulai melakukan peaceful penetration atau masuk dengan damai dengan cara mendapatkan konsesi-konsesi dari Sultan Abdul Aziz untuk kaum kapitalis Prancis. Ketika itu, Sultan Abdul Aziz diangkat ketika ia masih berusia 16 tahun, sehingga ia menghambur-hamburkan uang yang membuat kas negara menjadi kosong. Untuk mengisi kas tersebut, ia menerapkan sistem pemungutan pajak yang berat dan mencari pinjaman pada bank-bank Prancis.
Ketika Sultan tidak bisa membayar pinjaman, maka terpaksa Eropa ikut campur dalam menjalankan sistem pemungutan pajak di Maroko. Delkes mengirimkan M. Saint Rene Taillandier ke Fez dengan membawa program pembaruan yang pelaksananya di bawah pengawasan Prancis. Polisi militer dibentuk di bawah opsir-opsir Prancis, bank didirikan untuk memperbaiki keadaan keuangan, dan berbagai bangunan didirikan menggunakan modal Prancis. Hal tersebut sudah terlihat tingginya pengaruh Prancis di Maroko. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat Jerman menjadi satu-satunya negara Eropa yang menentang tindakan Perancis. Jerman menolak penentuan nasib Maroko melalui perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan oleh Prancis dan menuntut agar isi Konvensi Madrid tahun 1880 tetap dihormati, yaitu Maroko tetap menjadi daerah penanaman modal bagi Eropa. Pada tanggal 31 Maret 1905, Menteri Baron von Holstein mempersilahkan Kaisar Willem II mengunjungi Tanger. Kaisar mendarat selama 4 jam dan mengadakan pidato yang isinya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Maroko. Ia mengumumkan membela kemerdekaan Maroko dan Maroko tetap terbuka bagi perdagangan segala bangsa dengan hak-hak yang sama. Pidato tersebut menjadi tantangan bagi rencana Delkes. Namun saat itu Prancis belum siap melakukan perang karena sekutu Prancis yaitu Rusia mengalami kekalahan melawan Jepang. Pasti tidak dapat membantu Jepang dan bantuan Inggris juga belum pasti. Kaisar menjumpai Tsar di Teluk Borko di Laut Timur dan menandatangani perjanjian yang menyeret Rusia pada pihak Jerman. Maksud Kaisar ini yaitu untuk mematahkan Entente Cordiale antara Rusia dan Prancis, sehingga adanya perjanjian Rusia dan Jerman membuat perjanjian tersebut akan diperbarui. Ketika Jerman menuntut diadakannya konferensi internasional, Paris harus memilih untuk setia pada Entente Cordiale atau menerima usulan Jerman. Kekalahan Rusia di Selat Tsushima tahun 1905 membuat Prancis menerima tuntutan Jerman, yaitu mengadakan suatu konferensi untuk menentukan nasib Maroko. Akhirnya, konferensi tersebut dilangsungkan di Algeciras pada tanggal 16 Januari hingga 7 April 1906 yang dihadiri oleh 13 negara. Maksud Jerman menginginkan adanya konferensi ini sebagai kemenangan bagi Jerman. Namun, kompromi Jerman hanya didukung oleh Austria, sedangkan Portugis didukung oleh Inggris, Rusia, Spanyol, Amerika Serikat, dan Italia. Sehingga konferensi tersebut mendapatkan hasil. 1. Kedaulatan Sultan secara formal diakui. 2. Kepolisian dan Bank Nasional berada di bawah pengawasan internasional. Yang ketiga, prinsip politik pintu terbuka bagi setiap bangsa tetap berlaku. Yang keempat, Prancis diberi kebebasan menjalankan peaceful penetration di Maroko kecuali pantai utara. Yang kelima, yaitu daerah pantai utara diserahkan kepada Spanyol. Hasil konferensi tersebut menunjukkan bahwa Jerman sama sekali gagal dalam usahanya memecah belah Inggris dan Prancis. Setelah berlangsungnya konferensi Algeciras, terjadi bermacam-macam konflik, di antaranya yaitu konflik antara tentara Prancis dan penduduk Maroko dan di Melilla antara orang-orang Spanyol dan penduduk pegunungan. Wilayah Fez yang merupakan ibu kota Maroko dikepung oleh kaum pemberontak dan tentara Prancis segera menduduki kota tersebut. Tindakan Prancis tersebut dianggap Jerman sebagai protektorat atas Maroko. Pada tanggal 1 Juli 1911, kapal perang dan kapal meriam Panther Jerman dikirim ke wilayah Agadir untuk melindungi kepentingan Jerman selama ada pemberontakan penduduk asli di Maroko. Adanya kapal perang dan kapal meriam tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Prancis dan Inggris, dan mereka menuduh Jerman mendirikan pangkalan laut di pantai lautan Atlantik dan mengancam perdamaian dunia. Dan dari sinilah terjadi krisis Maroko kedua. Persiapan perang secara mendalam telah dilakukan baik oleh Inggris, Prancis maupun Jerman. Namun keadaan yang genting tersebut berhasil diatasi melalui perjanjian yang berisi Jerman harus meninggalkan Agadir dan mengakui protektorat Prancis di Maroko. Sebagai kompensasi, Prancis memberikan sebagian barat laut Congo Prancis kepada Jerman. Setelah berakhirnya krisis Maroko melalui perjanjian Prancis-Jerman, membuat Prancis mendapatkan wilayah yang sangat luas di Afrika Utara. Hubungan antara Inggris dan Jerman menjadi sangat buruk dan muncul anggapan orang-orang Jerman bahwa musuh Jerman sebenarnya adalah Inggris. Hubungan baik antara Jerman-Inggris selalu diusahakan, namun gagal dan terbukti dengan terjadinya Perang Dunia I. Itulah pemaparan materi tentang krisis Maroko dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.